jenengan co-host dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bertemu di forum Zoominar kali ini. Terima kasih pada panitia, terutama Ustadz Hamid Arif yang telah mengundang saya di acara ini. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi nikmat sehat karena banyak mungkin di antara saudara, sahabat atau guru kita, murid kita yang sudah mendahului banyak yang terkena COVID. Hampir setiap hari saya mendengar kabar di antara dokter ini meninggal. Pasien juga banyak, sehingga kita bersyukur Allah masih memberi kita kesempatan sehingga bisa bertemu di forum Zoominar kali ini. Terima kasih yang terhormat Ketua PBI Pusat Dr. Zaidul Akbar, perwakilan Kemenkes, Ketua PBI Jatim Ustadz Hamid Arif, dan sahabat semua yang berkenan hadir di sini. Sebetulnya ilmu saya tentang bekam ini saya baru mengenalnya sebentar sejak saya sekolah S3. Ustadz Hamid Arif kemarin japri 1 minggu lalu untuk meminta saya menyampaikan materi bekam untuk terapi nyeri. Kebetulan saya pas lagi banyak amanah, jadi saya mempersiapkannya mungkin dalam waktu yang singkat. Jika ada kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Zaidul Akbar bahwa intang surullah yang surkum, semangat itu yang membuat saya mau mengisi di sini. Kemudian kita bicara tentang bekam, bahwa konsep sehat itu banyak hal, salah satunya bekam, termasuk yang lain adalah kulu washrobu wala tusrifu, itu yang disampaikan Dr. Zaidul Akbar. Jadi sebenarnya banyak aspek yang bisa membuat kita menjadi sehat dan bekam menjadi salah satunya. Monggo sudah bisa di-share, Bu. Alhamdulillah. Oke, pas saya pendahuluan selesai, saya share screen. Hari ini saya akan bicara sedikit yang saya ketahui tentang bekam, yaitu bekam sebagai terapi nyeri. Nah, ini sedikit background pendidikan saya. Saya sekolah S1 sampai S3 di kedokteran UNER, kemudian mengambil konsultan nyeri. Saya juga belajar diploma dry needling dan mendapat diploma dry needling 2019 bersamaan dengan S3 dan bersamaan mendapatkan konsultan nyeri, dan saya juga belajar terapi nyeri dengan menggunakan ultrasound guiding, jadi menyuntik dengan guide USG. Sehari-hari saya yang sering melakukan adalah untuk USG. Untuk nyeri sehari-hari saya dokter di Dr. Sutomo, dosen di UNER, tapi untuk bekam saya bukan dokter, bekam saya pasien. Saya sering datang ke kliniknya Ustadz Hamid Arif. Untuk ilmu bekam pun, alhamdulillah saya terima kasih pada Dr. Ustadz Hamid Arif yang membuka wacana saya tentang bekam. Saya mengikuti beliau sebelum masuk S3, itu saya mencari ilmu tentang bekam ini, dan beliau banyak membantu saya dalam perjalanan di sekolah saya S3. Nah, ini saya hobinya menulis. Setiap bulan saya menulis, insya Allah. Ini di majalah Amal, Mimbar, Care for Life, mungkin ada tulisan namanya Hani, ya, sekarang ketemu saya. Ini saya juga menulis dan jadi editorial board di majalah Apicare. Ini ketua saya, Dr. Tarik Hayat Khan. Ini tulisan saya sedikit, saya baru tahu sedikit tentang bekam. Mungkin kalau untuk bekam saya masih newbie ya, hitungan tahun. Kalau Ustadz Hamid Arif mungkin sudah puluhan tahun. Jadi mungkin sedikit yang saya tahu yang akan saya share. Jadi ini saya menulis di jurnal Neurona, bekam sebagai terapi alternatif untuk nyeri, dan sudah publish, bisa di-download. Ini jurnal internasional, ini saya bersama Dr. Imam Subadi. Dr. Imam Subadi yang sebelum saya lulus S3 ini beliau lulus, saya bersyukur sudah ada dasar pijakan untuk saya meneliti tentang bekam, dan memudahkan separuh langkah saya dalam meneliti bekam. Dan ini sudah publish, saya bersama beliau publish di jurnal Apicare. Dan saya senang sekali karena dijadikan sampul, bekam ini dijadikan sampul, dan jurnal ini internasional, bisa di-download, dan gaungnya insya Allah akan semakin besar.
Kemudian ini juga saya juga mengirim di jurnal Apicare, tapi belum rezeki saya belum publish, tapi sudah direview oleh 2 reviewer, insya Allah akan segera publish. Ini juga bekam untuk nyeri. Dan ini saya bersyukur, terima kasih pada Ustadz Hamid Arif, pada Ustadz Katur, Ustadz Wahyu Widada yang mewarnai sekolah saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya. Barokallah. Nah, ini saya kembali ke topik asal, yaitu nyeri. Mohon maaf karena background saya dokter ya, saya meninjau hanya dari sisi medis. Untuk urusan hadis dan lain-lain, saya dulu madrasah, SD, SMP, SMA pun ngaji. Kuliah pun saya nyambi belajar bahasa Arab di Ampel, belajar di ma'had-ma'had, tapi saya tidak berani karena bukan kapasitas saya. Jadi mungkin kalau nanti ada yang berbeda terhadap hadis dan lain-lain, silahkan. Mungkin saya di sini sifatnya bukan sharing, tapi saya belajar, sama-sama saling belajar, saling mengisi, kita ketemu di sini. Nah, tentang nyeri ini menurut International Association for the Study of Pain, definisi internasional adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan atau menyerupai terkait dengan kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial. Nah, nyeri ini sifatnya destruktif, melemahkan. Jumlahnya cukup banyak karena 80% pasien di instalasi rawat jalan ini mengeluhkan nyeri dengan berbagai macam penyebab, dan terutama yang sering datang ke poli rawat jalan itu adalah pasien dengan nyeri kronik. Nyeri kronik itu adalah nyeri yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Nah, nyeri kronik ini terhitung sebanyak di Amerika 75% penduduknya mengalami nyeri kronik dan menghabiskan uang cukup banyak, 200 miliar USD. Kemudian 1 dari 3 orang mengalami nyeri kronik, lebih dari 100 juta orang, dan ini angkanya melebihi dari jumlah orang yang terkena jantung, kanker, maupun diabetes mellitus. Jadi pembahasan kita kali ini sangat penting karena banyak yang mengeluhkan nyeri. Nah, 1/5 dari nyeri kronik ini adalah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik ini yang penelitian saya di S3. Nyeri neuropatik ini jenis nyeri yang berlangsung kronik lebih dari 3 bulan, yang paling, kalau bahasa Jawanya paling dablek ya, paling sulit diobati. Sehingga saya melangkah mengambil yang nyeri neuropatik. Nah, nyeri kronik ini kalau di Eropa prevalensinya 25-30% penduduk, dan 1/5-nya adalah nyeri neuropatik. Jadi nyeri merupakan alasan penting, alasan pasien mencari pertolongan baik medis maupun alternatif. Nah, ini nyeri menurut penelitian di Indonesia sebanyak 4.456 pasien dikumpulkan. Terbanyak adalah nyeri kepala, kemudian nyeri punggung bawah, dan kemudian nyeri neuropatik yaitu 9,5%. Pembagiannya cukup banyak, bisa dibagi berdasarkan lokasi anatomi. Kalau ditanya nyerinya di mana, kepala, leher, bahu, siku, maka ini berdasarkan anatomi. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena fraktur, tulangnya retak, atau kesleo, atau kram. Nah, intensitasnya nyeri itu bisa ringan, sedang, atau berat. Kemudian berdasarkan durasinya, nyeri dibagi. Nah, dibagi menjadi akut dan kronik. Kalau berdasarkan mekanisme, nyeri dibagi menjadi nosiseptif dan neuropatik. Kalau berdasarkan konteks klinik, bisa nyeri akibat setelah pembedahan, penuaan, atau degeneratif yang disebutkan Ustaz Zaky Akbar, dan juga bisa karena keganasan. Nah, kemudian kita lihat nyeri itu sebenarnya bagus apa tidak. Pada tahap awal, nyeri itu sifatnya protektif, jadi mencegah kita agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas. Jadi misalnya ketika kita menginjak bara api, maka kita segera mengangkat kaki kita, maka itu bersifat protektif. Tapi satu waktu ketika nyeri mungkin mengenai sistem saraf, maka dia bisa terjadi kronik lebih dari 3 bulan dan sulit diobati. Ini adalah tantangan berat bagi kita. Maka saya melangkah meneliti pada nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik itu akibat kerusakan pada sistem saraf, baik saraf. Nah,
kita lihat bahwa penyebab nyeri neuropatik ini bermacam-macam, bisa karena kena alkohol, kemudian minum alkohol ya bisa menyebabkan nyeri neuropatik, bisa postherpetic neuralgia, orang yang habis herpesnya hilang tapi dia masih merasa nyeri, masih merasa panas. Kemudian juga pada neuropati diabetik, mungkin ustadz-ustadzah sekalian yang hadir di sini sering mendapat pasien dengan diabetes yang mengeluhkan kakinya kram atau tidak terasa seperti memakai kaos kaki itu di ujung-ujung tangan maupun kaki itu karena diabetes, maka itu disebut sebagai neuropati diabetik. Nah, bisa juga nyeri diakibatkan oleh stroke, kemudian spinal cord injury, multiple sclerosis, Parkinson, dan lain-lain. Penyebabnya jalurnya terlalu ruwet, ini saya ngambil slide yang ringkas, karena sensitisasi sentral maupun perifer gitu aja ya. Kemudian banyak aspek akan terganggu akibat nyeri neuropatik, merupakan beban global yang belum tersolusikan sampai saat ini, biayanya cukup tinggi, menyebabkan gangguan kognitif, kemudian juga mengganggu pekerjaan pasien. Sering pasien menjadi bolos kerjanya tinggi, kemudian fungsi harian kualitas hidupnya juga terganggu, gangguan mood, gangguan tidur, tidak bisa melaksanakan hobi, rekreasi, aktivitas sosial maupun menikmati hidup. Nah, tekanan fisik, psikis, kelelahan kronik, depresi, kegelisahan juga bisa terjadi pada nyeri neuropatik. Banyak pengobatan yang bisa diberikan pada nyeri neuropatik, bisa obat-obatan yaitu farmakologi atau non farmakologi seperti rehab medik, kemudian intervensi nyeri yang bisa disuntikkan dengan ultrasound guiding injection, kemudian bisa bedah. Namun ternyata pengobatan nyeri neuropatik sampai saat ini masih tantangan berat karena masih dianggap mengecewakan akibat kurang adekuatnya, kurang potennya mengcover gangguan nyeri yang ada, dan juga adanya efek samping obat karena minum obat jangka panjang bisa gangguan lambung dan lain-lain, sehingga banyak pasien yang mencoba mencari terapi alternatif seperti salah satunya adalah bekam. Nah, WHO menjawab ketidakpuasan pengobatan yang ada ini mengungkapkan slogan kesehatan untuk semua. Salah satunya adalah penggunaan terapi tradisional. Banyak sekali terapi tradisional yang ada dan salah satunya adalah bekam, dan bekam ini bisa digunakan untuk banyak penyakit, salah satunya adalah untuk nyeri. Hari ini kita fokus ke pembahasan bekam untuk nyeri. Nah, bekam ini kalau kita searching literatur ya, itu ternyata banyak istilah yang digunakan. Jadi kalau bahasa Inggris pakainya cupping terapi atau cupping method, kemudian ada di Indonesia canduk, kop, canduk, kemudian ada baguan ini Cina, baguan Liova, Ventosa, ini ada Inggris, ada Perancis, ada yang lain-lain, istilahnya berbeda-beda namun merujuk kata yang sama yaitu bekam. Definisi bekam menurut WHO adalah pengaplikasian kop, kemudian dilakukan suction, penyedotan, dan kemudian dilakukan vakuumisasi. Kemudian bekam ini juga merupakan terapi yang saat kop diaplikasikan pada kulit menyebabkan kongusi lokal, kemudian dilakukan tekanan negatif ya, di kop itu dengan tekanan negatif ini bisa diberikan melalui panas atau vakum. Ini menurut definisi yang lain, bukan WHO. Nah, ini kalau menurut jurnal demikian. Wallahu alam kalau menurut di kitab ya, ini yang saya cari di jurnal. Bekam ini dikenal 3000 tahun lalu di Cina, dari arkeolog Cina menemukan bekam, catatan bekam. Kemudian ini di Mesir, ini 1550 Masehi ditemukan di catatan kedokteran yang paling tua yang namanya Ebers Papyrus. Ini di Mesir digunakan untuk membuang zat asing. Kemudian 400 itu, mohon maaf ini salah ketik ya, sebenarnya sebelum Masehi yang Mesir, bukan Masehi, 1550 sebelum Masehi. Kemudian yang 400 sebelum Masehi ini Yunani kuno, ini digunakan untuk terapi nyeri kepala, untuk nafsu makan, pencernaan, pingsan, kemudian abses yang bernanah itu namanya abses ya, kemudian narkolepsi. Nah, baru tahun 1800 Masehi masuk ke Eropa, Amerika. Ini ada orang-orang Eropa ini ya, ini namanya Galen
Paracelsus, Ambroise Paré, ini dokter-dokter yang terkenal yang melakukan bekam di Eropa. Nah, abad 1920 ini masuk ke Inggris Soviet. Ini gambaran bekam zaman dulu ya. Ini di Mesir, ini catatan kedokteran paling lama disimpan di Komombo. Kemudian alat-alat bekam ini tertulis di Yunani. Ini Hippocrates waktu zaman Yunani dulu menyebutkan wet cupping terapi lebih baik dibanding cupping terapi yang dry cupping terapi. Ini kurang D ya. Jadi yang terapi bekam basah disebutkan oleh Hippocrates lebih bagus dibandingkan dengan yang dry. Kemudian ini gambar dokter muslim melakukan bekam, ini kop zaman dulu. Ini orang Afrika membekam dengan menggunakan tanduk kerbau. Ini dokter bedah juga membekam. Ini di Perancis saat terjadi gangguan politik dengan Jerman 1820, ini seorang tentara dibekam lengannya, dan ini alat-alat bekam yang di Eropa, ini satu set bekam. Kemudian ini bekam, ini saya coba di negara mana saja, ternyata di Cina, Yunani, Mesir, India, Jerman, Norwegia, Finlandia, hampir semuanya ya, dari utara, selatan, barat, timur, ini semua melakukan bekam sebagai terapi tradisional, alternatif, atau terapi rakyat, atau terapi komplementer. Jadi bekam ini sudah dilakukan di seluruh dunia dan mulai ribuan tahun yang lalu. Nah, kita lihat para atlet ini ya, juga para selebritis ya, ini yang tertulis di sini semua ini juga melakukan bekam. Bekam sendiri ini merupakan terapi yang sederhana, mudah digunakan, aman, bisa ditoleransi, asal di tangan profesional. Maka saya setuju jika PPI melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini, karena harus berbekal ilmu ya untuk melakukannya, sehingga supaya terjadinya bekam itu aman, bisa ditoleransi, dan meminimalisir efek samping yang ada. Nah, namun meskipun sering dilakukan dan sudah ribuan tahun dipakai untuk mengobati nyeri kronik, namun bekam ini masih misterius dan belum jelas mekanisme penurunan nyeri, sehingga masih perlu dibuktikan dengan studi terkontrol berbasis ilmiah untuk membuktikan mekanisme kerjanya. Ini saya ambil dari beberapa jurnal, ini 2016, tapi tadi malam saya mencari yang 2019 pun masih menyebutkan bahwa mekanismenya masih misterius, masih banyak yang harus dikuak lebih dalam. Nah, ini adalah penelitian saya pada tikus yang dibuat menjadi nyeri neuropatik, dioperasi, ditali saraf skiatiknya menjadi nyeri neuropatik, kemudian diperiksa opioid mu, reseptor P2X3, dan lain-lain. Nah, ini adalah saya memulai meneliti alat apa sih namanya bekam, makanya saya dulu mencari Ustadz Hamid Arif, kemudian ketemu Ustadz Katur, saya bertanya tentang bekam itu seperti apa. Nah, ternyata di jurnal-jurnal disebutkan alat bekam macam-macam. Jadi ada yang tanduk hewan, ada yang silikon, ada bambu, tanduk hewan juga ya, sama ini plastik, ini porselen, kemudian ada keramik, ada silikon, dan ini ada plastik. Nah, yang paling diminati adalah yang bening, karena bisa mengamati sisi dalam yang dilakukan bekam. Nah, cuman kekurangannya kalau si kaca itu mudah pecah, sehingga ini plastik, ini pilihan saya saat itu melakukan penelitian. Nah, kemudian alatnya apalagi selain kop, saya mencari alat yang membuat tekanan negatif. Tekanan negatif itu ternyata bisa elektrik, bisa manual. Tarikan mekanik ternyata menurut Michelson 2009 itu lebih dipilih untuk menghindari efek terbakar pada kulit. Jadi kalau saya lihat film kungfu itu banyak bekam dengan menggunakan api, saya menghindarinya karena disebutkan ini bisa menyebabkan terbakar pada kulit, memilih yang tarikan mekanik. Kemudian ini efek samping dari bekam sangat banyak, nyeri, kemudian kesemutan, bisa juga menyebabkan nyeri di seluruh tubuh kalau dosisnya tidak pas, sehingga harus meneliti lagi seberapa dosis yang tepat supaya bisa dilakukan bekam yang pas untuk pasien. Jadi efek sampingnya bisa gatal, bisa luka akibat torehan yang dilakukan, bisa anemia. Hati-hati kalau melakukan bekam, misalnya ini kasus lain bukan di nyeri ya, pada vertigo itu memang bisa diobati dengan bekam. Sebuah jurnal menyebutkan demikian, tapi vertigo yang mana dulu? Kalau vertigo karena kurang HB, kurang hemoglobin, maka jangan dibekam. Kalau dibekam malah akan semakin anemi. Jadi kita harus belajar patofisiologi penyakit. Nah, saya setuju kalau mungkin harapannya nanti ada pendidikan S1, S2, bahkan S3 tentang bekam, itu akan sangat membantu para praktisi bekam untuk membekam dengan baik.
Kemudian efek samping juga bisa terbakar dan munculnya blister. Nah ini kemudian saya melangkah mencari jenis bekam. Ternyata jenis bekam banyak dan ini 4 jenis bekam menurut Cina. Saya hindari semua karena efek terbakar. Saya tidak membaca lebih lanjut tentang itu. Ini bisa dilakukan dengan aplikasi, dengan menggerakkan. Kemudian bekam ini juga macam-macam lagi. Ini menurut Cina lagi ada 10 macam. Saya melanjutkan membaca lagi sehingga secara garis besar bekam dibagi menjadi bekam kering dan bekam basah. Namun menurut jurnal disebutkan bahwa bekam basah lebih baik hasilnya dibanding bekam kering. Saya memilih bekam basah. Melanjutkan membaca lagi, dalam bekam basah ada 2 jenis, yaitu yang cupping, puncture cupping, dikop dulu, kemudian ditoreh dikop lagi, atau hanya sekedar puncture cupping, jadi langsung ditoreh tanpa dikop dulu. Nah, kalau menurut jurnal, yang cupping, puncture cupping, yang bekam basah yang jenis dikop, ditoreh, dikop lagi, itulah yang disebut sebagai hijamah. Dan hijamah itu yang disebutkan yang paling baik ya, yang di dalam jurnal, sehingga saya memilih melakukan ala hijamah, yaitu di cupping, puncture, cupping. Kemudian ini adalah beda dari gambaran bekam kering dan bekam basah. Mungkin ada yang belum kenal tentang bekam. Yang praktisi bekam tentu sudah sehari-hari bertemu. Ini menurut Rasulullah ya, disebutkan bahwa bekam itu dipuji oleh Rasulullah, bahwa kesembuhan itu salah satunya ada di bekam. Ini tadi disebutkan oleh Ustadz Zaidul Akbar ya, madu, bekam, dan kai. Nah, bekam ini salah satunya. Kemudian disebutkan pengobatan paling ideal, disebutkan berobat ada kebaikan di dalamnya, dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Nah, ini penelitiannya orang Sunlin namanya. Mungkin ini bukan yang bekam hijamah, tapi dia juga meneliti tentang bekam. Ini menyebutkan mulai dari bekam dulu, saat ini, sampai yang akan datang, prinsipnya hampir sama, bedanya pada cara pengekopan yang saya sampaikan. Nah, melangkah ke prosedur bekam, saya mencari prosedur yang baik bagaimana. Itu harus di-swab dulu pakai alkohol, disterilkan kopnya, dilakukan vakum, kemudian memakai pisau surgical blade, jadi memakai pisau bedah yang steril. Berapa lama? Saya pun mencari, ternyata variasinya macam-macam, bisa 3-5 menit, 5-10, 5-10 menit, sehingga saya memilih dilakukan 5 menit pada tikus. Kemudian tekanan negatif ini antara min 150 sampai min 420, tetapi penelitian sebelumnya Dr. Imam Subadi meneliti minus 200, saya memakai minus 200 mengikuti karena kebetulan pasien saya dan pasiennya Dr. Imam sama, pasiennya tikus. Jadi saya menggunakan titik dan tekanan negatif pada tikus. Nah, ini akan menyebabkan cairan berkumpul di kulit yang terangkat. Nah, ini kemudian dilakukan puncture. Puncture itu ditoreh. Toreh itu bukan ditusuk, ditoreh itu di small, yang kecil ya, torehan. Jadi bukan di insisi ya, bukan di yang dalam. Intinya torehannya itu harus kecil, superficial. Superficial itu ke atas, enggak terlalu dalam. Kedalamannya cukup 0,1 mm. Kemudian panjangnya itu 1 sampai 2 mm atau 3 sampai 4 mm panjang. Dan jumlahnya berapa? Bisa 10 sampai 15 per kop. Nah, saya memakai yang 10, kemudian pakai blade ini, maaf salah tulisnya, BLADE. Ini kita memakai jenis needle bisa yang satu atau kedua. Kemudian kop yang kedua sama dengan kop pertama, saat dilakukan ini akan keluar darah. Pada pasien yang gemuk disebutkan akan sedikit darah yang keluar. Kemudian saya melangkah mencari area bekam. Ternyata area bekam bisa di mana-mana, mulai kepala sampai kaki. Kemudian titik bekam itu ada di mana? Titik bekam ada punggung, ada macam-macam ya, paha, betis, lengan, dan seterusnya. Saya memilih yang titik punggung berdasarkan pasien yang saya buat, yaitu pasien iskiatika yang gangguan di nervus sciaticus. Itu gangguannya biasanya disertai dengan low back pain, nyeri punggung bawah, sehingga saya membekam di titik punggung. Nah, untuk titik bekam yang lain ada titik akupuntur dan lain-lain. Ini saya mencoba mencari ahli akupuntur yang sudah lulus lebih dulu dibanding saya, S3. Titik akupuntur ternyata ribetnya luar biasa. Saya memilih yang gampang, saya pilih area nyeri. Dan tadi saya telepon dengan Ustadz Hamid Arif, disebutkan bahwa Rasulullah pernah jatuh dari pelana kuda dan di titik nyeri itu dibekam gitu, sehingga ini juga alhamdulillah sesuai dengan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini titik-titik yang lain saya kira nanti bisa dilihat di PowerPoint, akan saya bagikan. Ini 7 titik hijamah, ini saya belajar dari Ustadz
Wahyu Widada ya, ada beberapa titik. Ini gambarnya kurang, ini biasanya ada 7, ini cuma 5, dan saya mengambil titik bekam tidak di titik sunnah yang sebanyak 7 itu. Saya melangkah berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita meneliti tidak boleh memulai sendiri, harus berpijak dari penelitian sebelumnya. Kalau belum ada maka harus melakukan penelitian pendahuluan. Nah, alhamdulillah Allah memudahkan saya, ternyata sudah ada yang lulus sebelumnya dengan bekam, dilakukan di Lumbal 45. Kalau tadi yang diajari Ustadz Wahyu Widada itu di Lumbal 2, maka di tikus ini saya melakukan di Lumbal 45. Berapa? Minus 200 mm Hg selama 5 menit. Kemudian saya mencari jalur nyeri. Jalur nyeri itu Masya Allah luar biasa, dan Allah maha luas ilmunya. Saya belajar 5 tahun, tiap hari belajar sampai malam, tidak selesai karena begitu banyak yang harus dipelajari. Jadi jalur nyeri kalau dari tepi nyerinya akan dialirkan ke dorsal root ganglion, medula spinalis menuju ke otak, kemudian ada jalur descending, dan ini saling terikat satu sama lain dan sungguh ruwet. Ketika belajar lagi jalurnya lebih ruwet lagi. Jadi setiap titik ini ada neurotransmitter, ada hormon dan lain-lain, yang masing-masing titik ini menunjukkan betapa besarnya Allah, yang kita semakin belajar semakin tidak tahu apa-apa. Dan saya mengambil titik itu ada di dorsal root ganglion yang kecil sebelum masuk ke medula spinalis, dan di dalam medula spinalis ini pun saya harus memilih lokasi di mana saya mengambil di bagian posterior. Kemudian ini jalur yang ruwet di kepala saya. Waktu itu, waktu meneliti, mengetahui bahwa terapi itu kurang memuaskan, kemudian diambil bekam, yaitu yang bekam basah, kemudian diambil jalur tadi, jalur DRG dan medula spinalis, kemudian diterapi bekam, kemudian kita lihat. Nah, ini kita membuktikan bagaimana jalur nyeri. Sebenarnya kan sudah diyakini bersama bahwa bekam itu bisa menurunkan nyeri, terbukti sudah dilakukan di seluruh dunia bagian timur, barat, utara, selatan, semua melakukan bekam untuk nyeri, tapi buktinya apa secara ilmiah belum banyak yang menguak tentang itu, sehingga saya menelitinya. Dan ini bagaimana cara mengukur nyeri di tikus, itu juga PR sendiri buat saya, karena saya dokter saraf. Biasanya kalau ke pasien tinggal bertanya, kalau skor 0 sampai 10 nomor berapa nyerinya. Ini pasien tikus saya tidak bisa bertanya, sehingga saya pun harus mencari literatur dan bertanya ke beberapa senior yang sudah melakukan sebelumnya, dan mendapatkan cara mengukur nyeri pada tikus. Ternyata dengan menggunakan alat namanya hot plate, dipanasi dulu piringannya ini 50-51 derajat, kemudian tikus diletakkan di situ, kemudian dengan memakai stopwatch dihitung, kalau tikusnya berdiri atau melompat itu kita hitung berapa waktu yang dilakukan. Kemudian ini ada beberapa tikus, ada yang saya bekam, ada yang dilukai tanpa bekam, ada yang dilukai kemudian dibekam, dan lain-lain, ada 5 kelompok, dan subhanallah saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa yang dibekam itu lebih tahan terhadap nyeri setelah dibekam. Sebelum dibekam mungkin durasinya sebentar, dia sudah jingkat, tapi kalau dengan setelah dibekam dia lebih lama. Stopwatch saya catati masing-masing gerakan tikus itu lamanya berapa lama, dan luar biasa bekam memang bisa menurunkan nyeri. Untuk time withdrawal latensi terbukti bekam menurunkan nyeri, dan ini adalah langkah yang saya lakukan. Tikusnya putih, dioperasi, dibuat nyeri neuropatik di sisi saraf skiatik, kemudian di kopnya ini dihubungkan dengan air raksa sehingga bisa diukur sebagaimana mengukur tensimeter, kemudian menitannya dimeniti pakai stopwatch, dan ini tingkah laku nyeri pada tikus ini diukur. Saya rekam masing-masing tikus supaya kalau saya menghitung, saya bisa menghitung ulang. Kemudian dilakukan pewarnaan, diambil jaringan di dorsal root ganglion dan medula spinalis, dan alhamdulillah maju ujian, saya menemukan mekanisme nyeri neuropatik turun pada pemberian bekam, dan hasilnya luar biasa karena saya pilih yang terbaik, termasuk memilih jenis bekam, yaitu yang cupping, puncture cupping, yang metode hijamah. Itu yang membuat hasil penelitian ini alhamdulillah sesuai harapan, yaitu bisa menurunkan nyeri neuropatik di semua yang saya periksa. Kemudian ini penelitian bekam yang lain yang menurunkan nyeri. Ternyata tidak hanya pada skiatik seperti yang saya lakukan, yang atas ini yang penelitian saya, tapi pada tikus, tapi pada nyeri kepala, pada nyeri leher,
kemudian pada nyeri trigeminal neuralgia akibat tekanan pada saraf kelima, kemudian ada postherpetic neuralgia pada nyeri lutut, osteoartritis, kemudian pada kecapean pada atlet yang kita lihat banyak atlet luar negeri, atlet itu juga memakai bekam. Kemudian ada dysmenore gangguan menstruasi ya, itu juga bisa dibekam. Ini chest pain, nyeri dada dan lain-lain. Banyak yang bisa dilakukan. Ini adalah hasil penelitian yang terkumpul, hasil penelitian dari orang-orang luar negeri yang saya kumpulkan. Ini pada kanker juga bisa menurunkan bekam. Kemudian pada low back pain, nyeri punggung bawah, pada trigeminal neuralgia juga hasilnya bagus. Ini saya centang-centang, ini hasilnya bagus untuk dengan bekam. Low back pain, nyeri punggung bawah juga bagus. Kemudian pada brachialgia parestetika nocturna juga baik. Ini juga bagus. Yang tidak berhasil itu di satu aja, di herpes zoster. Herpes zoster ini memang agak sulit ya pengobatan. Baik pakai medis pun harus ada lini 1, lini 2 dan seterusnya. Kemudian ini penelitian yang lain kita lihat efektivitas dari bekam untuk menurunkan nyeri kronik baik pada leher maupun di bahu. Kita lihat ternyata cupping terapi bisa menghasilkan penurunan yang efektif dan signifikan untuk gangguan nyeri kronik pada leher maupun bahu. Dan ini juga penelitian lain pada nyeri leher, ini juga cupping terapi lebih bagus daripada pengobatan medis biasa. Juga dibandingkan dengan heating pad itu bantalan panas ya, bantal panas. Bagusan bekam. Kemudian ini padahal bekamnya masih bekam kering. Kalau ini pakai bekam basah, insya Allah hasilnya lebih baik lagi. Kemudian pada nyeri kronik pada leher, ternyata bekam ini juga menghasilkan relaksasi otot. Dan ini berlangsung lebih dari 1 minggu setelah dilakukan bekam, hasilnya lebih baik. Kemudian ini neck and shoulder region, ini sama untuk nyeri leher maupun bahu. Kita lihat ada hasil nyeri pada bahu yang menurun secara signifikan. Pada skiatika, ini pada manusia ya. Kalau tadi saya pada tikus, ini pada manusia usia 18 sampai 75 tahun, 3 kali dilakukan terapi, interval antar sesi adalah 15 hari, titiknya demikian. Ini nyeri juga turun. Dan ini mekanisme penurunan nyeri pada hijamah disebutkan pembukaan sawar kulit. Tekanan KOP akan menyebabkan hemolisis sel darah merah tua, kemudian meningkatkan ekskresi cairan interstisial yang tercampur sampah, kemudian memfilter cairan kapiler yang mengandung sampah larut, melepaskan opioid endogen, meningkatkan peran sekretory kulit dan menyebabkan darah nampak pada tempat torean sehingga akan mengembalikan keseimbangan tubuh lagi. Dan bekam ini disebutkan menstimulasi kulit. Kulit itu ada epidermis dan dermis, itu distimulasi oleh bekam, dan kulit dan komponen-komponennya mampu berkomunikasi dan mengatur diri sendiri melalui produksi berbagai sitokin, neurotransmitter, hormon, neuroendokrin, dan seterusnya. Kemudian ini terkait erat dengan sistem pengaturan pusat, dan diduga bekam ini menurunkan nyeri melalui neuroimunohematologi dan psikologis, yaitu menstimulasi sistem saraf perifer, pengaktifan sistem imunitas, kemudian peningkatan sirkulasi darah menjadi meningkat setelah bekam, kemudian penurunan stres oksidatif, kemudian bisa berhubungan dengan reseptor nyeri sehingga akan terjadi penutupan gerbang nyeri, dan stimulasi tersebut akan menyebabkan penurunan nyeri. Dan ini luar biasa, ternyata ada buku dan jurnal menyebutkan bahwa kulit adalah organ neuroendokrin terbesar tubuh. Jadi ketika mendapatkan stimulasi di kulit, maka akan dibawa ditransmisikan sampai ke otak, dan otak ini akan menghubungi ke organ endokrin, kemudian menghubungi satu sama lain. Makanya tidak heran kalau ketika habis dibekam kita sering merasa mengantuk karena dari efek lokal ternyata dia mempengaruhi global efek. Jadi kelihatannya memang cuma sekedar kulit tapi mempengaruhi organ endokrin. Tidak heran karena kulit adalah the largest endocrine organ. Kemudian bekam basah. Bekam basah ini menurunkan nyeri melalui 3 sistem neurologis. Yang pertama adalah sistem analgesia di otak dan medula spinalis. Medula spinalis itu mielum. Mielum itu kalau kita makan sop buntut yang diseruput enak. Nah, itu adalah mielum. Di situ banyak sel saraf pusat. Nah, jadi pengaruhnya di sistem analges di otak maupun di daerah mielum.
Nah, ini termasuk di area substansi abu-abu, periaqueductal, periventricular. Ini bahasa medis ya, mohon maaf, ini saya pun nggak bisa menerjemahkan. Nah, ini mentoknya ya begini, nucleus reticularis paragigantocelularis. Kemudian juga mempengaruhi sistem opiat di otak. Kita tahu kalau opiat itu bisa menurunkan nyeri dengan baik gitu. Kemudian seperti ini opiat itu seperti endorfin, enkefalin. Kemudian yang paling banyak berpengaruh yaitu menghambat transmisi nyeri melalui sinyal sensoris taktil secara simultan. Kemudian hipotesis yang lain yang mungkin masuk akal untuk menerangkan mekanisme bekam menurunkan nyeri adalah bahwa bekam itu mirip kerjanya dengan akupuntur karena sama-sama menstimulasi kulit. Nah, menstimulasi bagian tubuh tertentu termasuk neurotransmitter, substansi endogen seperti opioid dan aktivasi dari GFOS dalam sistem saraf pusat. Nah, ini bekam basah juga menurunkan nyeri, ini mempengaruhi stres oksidatif. Dia membuang oksidan dan menurunkan stres oksidatif. Jadi bekam basah efektif menurunkan nyeri, bisa digunakan sebagai terapi alternatif. Nah, kita fokus ke hijamah atau ini menurut teori Taibah, jadi ada cupping, puncture, cupping. Cupping pertama itu tekanan negatif akan membuat kulit terangkat, akan meningkatkan filtrasi kapiler, menyebabkan retensi cairan sehingga terjadi dilusi zat kimia, mediator inflamasi dan zat nociceptif. Dilusi itu diencerkan. Jadi awalnya yang misalnya kental itu menjadi lebih encer. Jadi yang ngumpul itu bisa bisa lebih terdistribusi. Maka ketika dilakukan cupping pertama itu sudah mengurangi nyeri yang ada, sehingga untuk dilakukan puncture menjadi kurang terasa nyeri karena akibat pemberian cupping pertama. Nah, pada puncture itu ditoreh, itu akan keluar darah, meningkatkan imunitas baik innate maupun acquired, membuka sawar kulit. Kemudian cupping kedua toksin akan keluar. Ini teori yang lain saya kira saya nggak perlu karena fokusnya ke bekam sunnah, tapi boleh dibaca nanti di PowerPoint. Kemudian ini adalah alur yang saya rangkum dari teori Taibah. Ini sudah saya sampaikan tadi, ada dilusi, mediator inflamasi. Nah, ini gambarannya, ini terkumpul di sini berkat torehan, ini ditoreh ya, ditoreh superficial agak di atas, kemudian sedikit, tidak terlalu dalam, kemudian ini akan bisa dilakukan skin sacrification, jadi torehan. Ini banyak torehannya, multiple, superficial itu lebih nggak terlalu dalam dan akan menghasilkan darah. Ini mekanisme kerja saat sudah dilakukan toreh, agak ruwet ya, tapi ini luar biasa, ini yang menjelaskan terapi bekam basah. Kemudian hijamah ini bisa juga sciatica pain, ini detail sekali menerangkan. Cuman kekurangannya pada penelitian ini hanya diketahui bahwa bisa menurunkan nyeri akibat saraf ischiadicus yang seperti pasien saya, nyeri di saraf sciatic itu saraf yang untuk menuju ke tungkai, ke kaki. Ini bahwa mungkin disebutkan oleh penelitinya pengurangan pada sciatica itu mungkin bisa mengurangi gel yang menekan dari saraf sciatic, namun sayangnya tidak dilakukan MRI pada penelitian ini. MRI mahal sekali ya, mungkin 7,5 juta per pasien. Jadi mungkin kekurangan penelitian di situ sehingga tidak bisa dilihat apakah gelnya sudah membaik atau belum setelah pemberian bekam. Nah, ini teori yang lain menyebutkan bisa diturunkan karena kontrol gerbang nyeri oleh bekam. Kemudian ada juga teori zone reflex, ada teori mengontrol inhibitor. Inhibitor itu penghambatan. Penghambatannya dikontrol oleh bekam. Penghambatan terhadap apa? Terhadap impuls noxious, impuls stimulasi yang nyeri. Nah, ini teori bekam ini sudah saya terangkan tadi, ini hanya kalimat panjangnya. Kemudian kesimpulannya bekam ini bisa menurunkan nyeri secara umum dan pada penelitian saya bisa menurunkan nyeri neuropatik pada tikus yang disebut sebagai chronic constriction injury, yaitu tikus yang diikat saraf sciaticnya sehingga terjadi gambaran nyeri neuropatik. Mungkin demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Hamid. Adria, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoominar kita kali ini, atau bisa menanyakan di grup bekam dokter Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, dan insya Allah nanti setiap pertanyaan akan dijawab. Dan mohon maaf
pertanyaan yang tidak terjawab dalam segera kemungkinan besar akan dijawab dalam waktu yang berseri.